isinya di dalam surat itu ada fitnah, seolah-olah Erik, saya, dan Bapak Kiwanto menguasai uang arisan sejumlah 11 miliar. Fitnah lagi bahwa seolah-olah dana itu adalah merupakan dana titipan, diminta untuk menyerahkan dengan ancaman bahwa dengan akan dilakukan pencemaran nama baik Pak Polkes. Ini diikuti dengan postab dari terdakwa maupun penjelasan tertentu daripada terdakwa. Meskipun telah dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun perjuangan Usman untuk mencari keadilan tampaknya belum berakhir. Wahab selaku penasihat hukum menyatakan bahwa putusan bebas itu agaknya bakal berbuntut panjang. Wahab mengungkapkan bahwa beberapa pihak yang terkait dengan pengelolaan uang arisan akan dilaporkan atas dugaan memberikan keterangan palsu di perkara pidana. Mereka diduga memberikan keterangan yang tidak benar dalam berita acara pemeriksaan atau BAP saat di tingkat kepolisian. Selain itu, melalui kuasa hukumnya Usman juga berencana mengajukan gugatan perdata terhadap pihak material dan imaterial. Wahab menegaskan bahwa putusan kasasi telah mengembalikan harga dan martabat Usman yang sebelumnya dituduh melakukan tindak pidana. Selaku kuasa hukum dari Usman Wibisono terkait dengan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan tidak bersalahnya Usman Wibisono, langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh Pak Usman, Pak, selaku Anda kuasa hukum dari Pak Usman? Ya, sesuai dengan putusan itu kan ada putusan mengatakan mengembalikan harga dan martabat dari Usman Wibisono yang semula dituduh melakukan tindak pidana. Nah, di dalam putusan itu mesti kita tindak lanjuti untuk mengembalikan harkat dan martabat dari Usman Wibisono. Ya, kita akan mengajukan laporan balik. Apa? Ya, kita anggap para terlapor nanti memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di perkara pidana. Itu ancamannya 242 ayat 2 itu. Ancaman 9 tahun, nah kita akan laporkan itu. Jadi laporannya semata-mata untuk menindaklanjuti putusan kasasi dari Mahkamah Agung, di mana putusannya mengembalikan harkat dan martabat dari terdakwa Usman Wibisono. Lalu untuk mengembalikan itu ya kita mesti harus sesuai dengan hukum, kita melaporkan balik pada para pelapor, itu intinya. Ada berapa orang kira-kira, Pak? 3 orang ya. Kalau sesuai dengan dakwaan kan ada 3 orang yang lapor. Di antaranya siapa aja, Pak? Ada namanya Erik, kemudian ada Pak Srijaya, satunya lagi siapa itu? Siapa satunya? Pak Bambang. Bambang, ya, yang sesuai dengan didakwakan pelapornya itu. Pak, selain laporan pidana, apakah ada gugatan, Pak? Sedang kita pikirkan juga gugatan perdata, betul. Karena di situ kan ada kerugian, ya, kerugian dari Pak Usman itu nama baik macam-macam. Jadi untuk mengalihkan harkat dan martabat itu karena dia dilaporkan pidana, maka mengembalikan martabatnya harus dengan laporan balik. Kemudian untuk kerugian yang akibat dari pidanakan ini, ya kita ajukan gugatan perdata, seperti itu. Berarti untuk rencana laporan kemana, Pak? Ya kalau dulu laporannya di Polrestabes Surabaya, ya mungkin di Polrestabes mungkin ya ke sana juga kita lapornya. jadi rencananya laporannya segera ya Pak ya di Polrestabes ya, dengan pasal 242 ayat 2 ya Pak ya. Ayat 2-nya terutama karena di situ jelas sebutkan yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam perkara pidana kan itu. Oke. Terima kasih Pak. Kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bersama. Kejadian ini menunjukkan bahwa konflik dapat muncul ketika ada ketidakjelasan dalam pengelolaan dana dan kurangnya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Seperti diberitakan sebelumnya, pada saat persidangan Usman Wibisono didakwa atas perkara dugaan pencemaran nama baik Chandra Srijaja. Perbuatan terdakwa berawal saat perkumpulan pembinaan mental karate Kyokushinkai, yang didirikan Liliana Herawati bersama Chandra Srijaja dan Bambang Irwanto, mengadakan arisan, di mana uang hasil pengelolaan arisan dimasukkan ke nomor rekening Bank BCA atas nama Perkumpulan Pembinaan Mental Karate PMK Kyokushinkai. Saat itu,
Chandra Srijaja selaku Ketua Umum memberikan surat kuasa kepada saksi Erik Sastrodikoro untuk mengelola uang arisan. Tahun 2021 seluruh uang arisan telah dikembalikan kepada para peserta. Namun pada tanggal 23 Maret tahun 2022, terdakwa mengupload surat somasi di grup WhatsApp Forum Sabuk Hitam agar saksi Erik Sastrodikoro, Bambang Inwanto, dan Chandra Srijaja memiliki kewajiban mengembalikan dana keuntungan dana arisan sebesar 11 miliar kepada perguruan mental karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia. Dalam grup WhatsApp tersebut terdakwa menuliskan kalimat, sangat jelas dul berapa uang arisan yang ada di rekening penampungan arisan BCA. Gak tahu, saya kasih tahu ya hanya 16.170.099 rupiah, kemana jumlah yang lain? Di mana uang sisa hasil usaha arisan itu? Jangan khawatir saya bisa buktikan jumlah yang ditransfer keluar rekening lebih dari 11 miliar. Ini bukan fitnah tetapi jelas, kata Jaksa Penuntut Umum JPU, Siska Kristina pada sidang beberapa waktu lalu. Selain itu, Erik juga menerima somasi dari Rudi Hartono yang diterima pada tanggal 28 Januari tahun 2022, di mana isi surat tersebut jelas tidak benar atau mengandung kepalsuan serta fitnah menista nama baik Erik dan kawan-kawan. Dalam somasi tersebut disebutkan jika Erik mempunyai kewajiban mengembalikan uang sebesar 11 miliar rupiah. Surat somasi tersebut dipastikan tanpa adanya bukti-bukti apapun atau secara bersama-sama membuat surat palsu untuk membuat surat somasi yang jelas-jelas fitnah dengan menista nama baik. Hingga berita ini diberitahukan pihak terkait yang akan dilaporkan balik belum dikonfirmasi. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.